Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Sini ada seluruh pengurus Azmi ya, alhamdulillah. Kemudian juga ada Gemak ya, Kang Diki Gemak ya, gerakan Gemak. Kemudian ada Amal ya, baik Amanah Kemanusiaan Global tadi sudah menyampaikan presentasi. Tema kita hari ini apa Ibu? Tetap tenang di atas gelombang. Jadi ini kajian bagaimana tips Bu ya, agar kita bisa berenang di lautan atau bagaimana? Baik. Pertama, saya tidak bisa panjang lebar Ibu karena hari ini mau ke Malang ya. Jadi mungkin kajiannya tidak lama, mungkin 3,5 jam ya Bu. Cukup ya insya Allah. Atau sampai maghrib. Masya Allah. Kelihatan memang kenapa ibu-ibu akan kuat kajian sampai maghrib. Kelihatan ini wajah-wajah ahli nggak bohong. Sampai maghrib panjang teuing. Dan seharusnya memang hari ini saya berada di Tanah Suci Kang Diki, karena setiap tahun biasa membawa jamaah haji ya. Namun qadarullah tahun ini visa saya tidak keluar. Atau don teh. Dan pasti ada hikmahnya kan? Di setiap peristiwa pasti menyimpan hikmah. Dan ternyata hikmahnya adalah bertemu ibu-ibu wajah-wajah ahli surga seperti ini Bu. Ini wajah-wajah Masya Allah ya, wajah-wajah penuh cahaya, penuh ketenangan. Jadi kalau kajian kita sampai maghrib ibu-ibu sudah tenang ya, sudah bismika, tenang. Sudah ke Sidratul Muntaha. Padahal ini bukan Isra Mi'raj, ini kajian Kang Diki ya. Baik. Dan mudah-mudahan yang hadir di Masjid Al Karomah ini segera bersama keluarga tercinta diundang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh ya. Tidak cukup amin, mari daftar Bu. Baik, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah. Baik ibu-ibu sekalian, hidup itu adalah fanul ibtila, seni menari-nari dan meliuk-liuk di atas ujian. Apa Bu barusan? Bahasa Arabnya tuh Bu? Karena saya dapat informasi Kang Diki jamaah Masjid Al Karomah itu bahasa Arabnya lancar dan sudah hafal 30 juz ya. Bahkan di depan ini kelihatan lebih dari 30 juz ini Bu. Insya Allah. Jadi hidup itu adalah fanul ibtila, seni menari-nari dan meliuk-liuk di atas ujian. Kenapa? Karena hidup itu adalah Bu, al-ibtila ba'dal ibtila, perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Saya ulang ya Bu. Hidup itu adalah perpindahan dari ujian ke ujian berikutnya. Beres ujian yang satu berpindah ke ujian yang lain. Angkat tangan di sini, siapa yang sedang merasa tidak punya ujian? Moal enu ngacung Bu. Ini kelihatan wajah-wajah penuh dengan keimanan, suudon Bu.
Betul ya Bu ya? Makanya tidak ada di antara kita Kang Diki yang hidupnya sedang baik-baik saja. Yang tidak ada di antara kita yang hidupnya benar baik-baik saja. Yang ada adalah kita sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Betul Bu? Senyuman ibu-ibu itu sebetulnya tanda Bu, sedang menyembunyikan kesedihan. Ya Bu ya? Sedang berjuang untuk menghadapi ujian. Jadi senyuman ibu-ibu itu jujur atau palsu? Karena tidak ada di antara kita yang benar-benar baik-baik saja. Setiap kita saat ini sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Senyuman itu boleh jadi ibu sedang menyembunyikan kesedihan. Senyuman itu sedang menutupi luka hati yang begitu mendalam, Bu. Walaupun pancaran wajah tidak bisa berbohong tuh, Bu. Kelihatan tuh 1, 2, ujiannya barerat. Tuh ya. Pertama misalnya ibu-ibu kita diuji soal pernikahan. Setelah beres diuji soal anak-anak. Setelah beres anak-anak diuji soal Coba angkat tangan ibu-ibu di sini siapa yang sedang diuji soal keuangan? Tongacung, Bu. Wajah ibu sudah menjelaskan segalanya. Ini betul tidak? Tidak ada di antara kita yang sedang sepi dari ujian. Coba ibu lihat wajah saya, Bu. Apakah sedang terlihat banyak ujian? Suudon gitu kah Ustaz teh? Kang Diki kelihatan kan? Iya suudon pisan. Setiap kita sedang dengan ujiannya masing-masing. Ada yang saat ini sedang punya ujian kesehatan? Ada. Ada yang sedang punya ujian pernikahan? Ada. Setiap kita ibu punya sungai air mata sendiri-sendiri dalam pernikahan itu. Betul tidak? Saya ulang lagi. Setiap kita punya sungai air mata sendiri-sendiri dalam pernikahan itu. Ini kelihatan semuanya. Asar dihkianya punya. Kang Diki sedang punya ujian keuangan tidak? Ya. Ada ibu terus berpindah dari pasangan ke anak, dari ke anak ke keuangan, dari keuangan ke kesehatan, selalu terus. Makanya hidup itu seni menari-nari di atas ujian itu, nggak akan pernah selesai. Kapan kita istirahat dari ujian? Setelah datang kematian. Makanya kalau ibu bilang sama Allah, ya Allah, aku sudah lelah dengan semua ujian ini. Itu tandanya ibu sudah ingin cepat pulang gitu, Bu. Badawi hayeuna. Ya. Satu-satunya yang mengistirahatkan kita dari semua ujian itu adalah kematian. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin dan meminta kepada Allah ingin selesai dari ujian, berarti kita secara tidak langsung ingin minta cepat wabi taufik wal. Nah itu, ya Allah, aku sudah lelah dengan semua ini. Hoyong uih. Ya Allah, aku tidak kuat dengan semua ini. Rasanya tak bisa dipertahankan lagi. I am done, bahasa Inggris deh, Bang Diki. I am done. Apa arti done, Bu? Aku sudah selesai, sudah menyerah ya Allah. Hoyong uih. Betul? Makanya ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita hidup di dunia itu seperti sebuah bahtera yang berlayar di samudra yang lepas, selalu menemukan riak, gelombang, bahkan badai yang bisa mengkaramkan bahtera kita dan tidak sampai ke pantai harapan bernama surga. Saya ulang ya Bu ya. Al hayatu fid dunya kas-safinati fil bahar. Hidup di dunia seperti bahtera yang berlayar di samudra yang luas. Pasti ketemu riak, Bu. Pasti ketemu gelombang. Pasti ketemu badai. Seperti itulah hidup di dunia. Selalu akan menemukan riak-riak,
gelombang, bahkan ujian, badai ujian. Yang kalau kita tidak tabah, tidak tangguh, akan mengkaramkan bahtera kehidupan kita di samudra yang teramat luas dan dalam itu. Setuju ibu-ibu? Ini setuju tidak? Miskin itu ujian bukan? Kaya? Tuh kan semua ujian. Kata Rasulullah, mana yang paling berat? Ujian kemiskinan atau kekayaan? Berarti ibu ingin diuji dengan ringan atau berat? Kalau begitu pilih. Saya ulang lagi ibu. Kemiskinan ujian, kekayaan ujian. Kata Nabi, mana yang paling berat? Ujian kemiskinan atau kekayaan? Kekayaan. Kata Nabi, aku tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas umatku. Yang aku khawatirkan ketika mereka berlomba-lomba mengejar dunia dan Allah menghancurkan mereka sebagaimana Allah hancurkan kaum-kaum terdahulu. Berarti ujian yang paling berat itu ujian kekayaan. Ibu-ibu di sini ingin diuji dengan ringan atau berat? Berarti pilih. Saya ulang lagi Tad. Yang salah itu ibu. Ringan bari kaya. Semuanya adalah ujian. Ustadz kumaha tuh? Saya jawab bu. Saya jawab ya bu ya. Tapi sebelum dijawab saya kasih contoh lagi. Belum punya pasangan, ujian bukan? Setelah punya suami, ujian bukan? Mana ujian yang paling berat? Belum punya suami atau sudah punya suami? Langsung mulai curhat. Semuanya adalah ujian. Setuju ya bu ya? Ustadz atau milih mana, miskin atau kaya bu? Berarti ibu siap diuji dengan ujian yang kelihatannya wajah-wajah yang berat dalam ujian. Ini betul tidak? Tidak punya uang ujian? Punya uang pun ujian. Mana yang paling berat? Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ujian ya Bu ya. Semuanya ujian. Sehat, ujian sakit, dan hidup kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Bahkan ujian yang paling berat yang Allah hadirkan di kehidupan kita adalah kalau ujian itu sudah menyangkut titik terlemah setiap kita. Apa itu? Hati. Maka siapapun yang sedang diuji hatinya, perasaannya, dia akan merasakan ujian itu berat. Contoh Kang Diki ya, saya tanya sama ibu-ibu di sini. Kalau kita punya ujian Bu soal pasangan, soal suami, terasa berat tidak? Ini ada yang belum menikah sini Bu? Ada yang sudah menikah, ada yang belum? Oh ada ya, Masya Allah. Ini kalau ada yang belum menikah, saya akan kasih doa terbaik untuk dapat jodoh dan tolong amalkan ya. Ya Allah, kalau dia jodohku, biarkan dia di sisiku. Kalau bukan jodohku, segera terima di sisimu. Ada yang mengamalkan tidak Bu? Baik, kenapa kalau kita mendapatkan ujian soal pernikahan pernikahan ibu dan pasangan, ya kita mah tidak akan pernah jadi kita Bu. Ibu-ibu abdi-abdi gitu ya. Ketika kita menemukan ujian soal pernikahan, Kang Diki ya, kenapa akan terasa berat Bu?
Karena pasangan adalah orang yang paling dekat dan melekat dengan perasaan kita. Perempuan itu makhluk-makhluk yang tangguh, Bu, untuk menghadapi gelombang-gelombang ujian. Tetapi begitu rapuh ketika menghadapi ujian dari pasangan. Makanya jatuhnya air mata perempuan itu bukan karena tidak punya skincare, Bu. Kan kalau ibu tidak punya skincare, ganti aja dengan press care, kan sama-sama care. Ya itu mah terserah ibu. Ya Bu ya. Air mata perempuan jatuh itu bukan karena tidak punya uang, Bu. Tetapi kebanyakan air mata itu jatuh gara-gara soal pasangan. Kenapa? Karena pasangan itu hal yang paling melekat dengan perasaan kita. Kalau ada ujian di sana akan terasa berat itu. Jatuhnya air mata laki-laki karena apa, Bu? Kalau air laki-laki itu jatuh air matanya karena apa? Karena apa? Ada banyak faktor, Kang Diki ya. Biasanya Kang Diki kalau nangis karena apa? Laki-laki mah jarang. Doh. Ya, kita mau cepat move on ya. Tetapi kalau perempuan punya pasangan, punya masalah terhadap pasangan, akan mudah jatuh air matanya. Begitu tangguh menghadapi gelombang-gelombang ujian kehidupan, tetapi begitu rapuh menghadapi ujian-ujian dari pasangan itu. Makanya air mata perempuan itu tanda adanya kisah kepahlawanan laki-laki yang bodoh itu. Saya ulang ya. Jatuhnya air mata perempuan itu biasanya menjelaskan tentang adanya serial laki-laki yang bodoh itu. Itu perempuan. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang tidak ada ujian soal pernikahan, Bu. Betul? Coba kita lihat di dalam Al-Quran ketika bicara bab sakinah itu di ayat surat apa, ayat berapa? Sakinah itu kan hati yang menemukan ketenangan, rasa yang menemukan ketentraman, hidup yang menemukan kebahagiaan. Itu ada di mana, Bu? Di surat apa, di ayat berapa? Saya jawab biar cepatnya, Bu. Karena saya tahu Kang Diki, ibu-ibu di sini bukan tidak tahu tetapi tawadu gitu. Namun wajah-wajah ahli surga sadayana. Dari tadi saya nanya nggak dijawab, saya tahu ibu tawadu pisan, Bu. Saking tawadunya teu inget nanaon. Itu Ar-Rum ayat 21. Ternyata ketenangan perasaan, ketentraman hati, kedamaian hidup kita temukan kalau rumah tangga kita baik-baik saja. Ibu sehebat apapun dunianya, secantik apapun parasnya, semahal apapun skin care-nya, Bu, tetap tidak akan menemukan kebahagiaan kalau rumah tangga kita tidak baik-baik saja. Betul, Bu? Banyak orang-orang yang penampilannya mempesona, tapi kedalaman perasaannya menderita. Asa sedih itu dah. Bu ya. Banyak kan, Bu ya? Betapa banyak di antara kita yang berdusta dengan hati sendiri. Penampilannya begitu mempesona, tetapi hatinya begitu. Di sini ada enggak? Enggak usah jawab, Bu. Kelihatan itu. Wajah-wajah yang sedang berjuang untuk bisa tersenyum dengan mendustai hati yang sedang terluka. Cie. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang punya masalah soal pernikahan. Coba Ibu lihat di dalam Al-Quran. Perempuan itu, udah itu nggak usah dibahas, itu lain waktu, lain kajian ya. Nanti saya akan bahas, Bu, tentang peran perempuan dalam Al-Quran itu. Jadi sedikit begini ya. Jadi aku diri itu cuma 17%, Bu. Aku istri itu 54%. Sisanya 30% itu aku ibu. Jadi aku diri berapa persen?
17. Aku istri 54. Aku ibu hampir 30%. Jadi paling besar peran perempuan itu di mana? Di mana, Bu? Istri itu. Betul, Bu? Di rumah, betul ya? Makanya nu OTW wae, Bu, cepat pulang ke rumah itu. Da peran besar perempuan mah di mana? Di rumah. Ima sedikit-sedikit gaskeun, sedikit-sedikit OTW, Bu. Sampai di Bandung muncul aliran ibu-ibu namanya PKK, perempuan kaditu kadieu. Makin kaditu makin kadieu. Dan saya yakin ini anggota-anggota kehormatan Bringka ini, Bu. Bringka di nyeblak we terus. Di Bandung muncul aliran Jabariyah. Ketika saya telisik, ternyata anggotanya semuanya ibu-ibu. Siapa Al-Jabariyah itu? Ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar, Bu. Aliran Jabariyah. Itu bahasa nanti ya, Bu ya. Karena banyak ibu-ibu yang salah peran. Padahal hampir 80% peran kita di rumah. Ya maka itu dia jarambah, Bu, atas nama bestian itu. Jam 2 malam terus nongkrong di Dago, Bu. Ayo yang sok kaditu dia cepat pulang ke rumah. Dan tugas ibu-ibu di mana banyaknya? Di rumah. Aku diri cuma 17%, Bu. Ya aku diri tuh, Bu, yang ngagel selfie wae, yang kaditu dia wae, cepat pulang ke rumah. 80% tugas ibu di mana? Di rumah itu. Setiap pulang suami bae ibu cara masak. Ibu nak kemana wae? Kan ibu sibuk kajian. Dan memang perempuan tuh, Bu, subuh terus di Istiqomah, pagi terus di Al-Karomah, nanti siang terus di Pusdai, sore di Al-Latif, malam di Al-Jabar tuh, Bu. Tapi di sini mah tidak, itu mah ibu-ibu di Bandung. Di sini ada orangnya, Bu. Baik, kita lanjut ibu-ibu sekalian. Apapun yang menimpa titik terlemah kita bernama hati, itu akan terasa berat kita hadapi. Makanya ibu-ibu adalah makhluk-makhluk yang tangguh dengan ujian-ujian kehidupan, tetapi makhluk yang begitu rapuh ketika ujian itu ada di titik terlemahnya, yaitu pasangan. Semoga di sini tidak ada yang punya ujian soal pernikahan. Yang saat ini sudah menikah, semoga sakinah, mawadah, warahmah. Yang saat ini sedang menanti pertemuan dengan jodoh terbaik, semoga Allah segera pertemukan di waktu terbaik. Yang saat ini sudah kehilangan pasangan karena kematian, mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kelak di surga. Yang saat ini punya masalah soal rumah tangga, mudah-mudahan segera Allah berikan solusi. Ya, Bu ya. Ini wajah-wajah itu sedih nih, Bu. Ini saya kasih kalimat, Bu. Al-alam la ya'ti illa minal ladzina yaltasaqu bil qalbi. Rasa sakit tidak datang kecuali dari seseorang yang melekat dengan perasaan kita. Rasa sakit tidak datang kecuali dari orang yang melekat dengan perasaan kita. Ibu disakitin oleh orang yang tidak kita kenal, sakit tidak? Sakit tidak? Sakit. Tapi rasa sakit yang diberikan orang yang ada di perasaan kita itu jauh lebih mendalam rasa lukanya daripada orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal. Betul tidak, Bu? Apalagi ditinggalkan pas naon itu maksudnya, Bu? Aduh, sakit, Bu. Sakitnya di mana? Lagu dangdut. Ya, Bu ya, begitu. Makanya dalam kaidah bahasa Arab, Kang Diki, ada istilah
al-aqarib aqaribun. Orang-orang terdekat itu kala jengking. Kenapa? Ketika dia memberikan rasa sakit, itu begitu mendalam, Bu, rasa lukanya itu. Ada enggak orang-orang yang saat ini, Bu, tidak susah move on ketika disakiti oleh orang yang tidak kenal? Tidak ada itu. Tetapi banyak yang gagal move on gara-gara disakiti oleh orang yang pernah singgah dan bertahta di ruang-ruang perasaan terdalam kita itu. Kita disakiti sama orang, Kang Diki, cepat move on, betul kan, Bu? EGP yang gue pikirin kan. Tapi betapa banyak orang-orang yang gagal move on, Bu, terus berjuang seumur hidup menyembuhkan luka-lukanya ketika sakit itu diberikan oleh orang yang pernah bertahta indah dalam perasaannya itu. Betul nggak, Bu? Makanya kalau ada yang, Bu, kalau ada yang bercanda, Bu, itu tertawa, jangan dimasukkan ke hati itu. Setuju tidak ini? Kalau yang cuma mampir, jangan dikasih hati, kasih kopi. Dia niatnya mampir loh. Ibu mau kasih hati, kan dia akan pergi, udah kasih kopi aja. Ini setuju tidak? Kenapa kita sering sakit hati? Karena kita jarang, karena kita gagal karena kita tidak bisa merawat hati. Betul, Bu? Hati ini mahal. Jangan pernah diberikan kepada orang yang murahan. Kenapa kita sering sakit hati? Karena yang mahal ini terlalu sering kita berikan kepada yang murahan. Itu sudah kita nggak bahas naon, kumaha abdi wae pula. Betul, Bu, ya? Betul, Bu? Yang sedang di jalan, hati-hati. Yang sedang di hati, yuk. Maksudnya naon itu, Bu? Udah gitu ya, Bu, ya. Nah, itulah. Jadi kita akan terus mendapatkan ujian sampai tiba waktunya pulang, betul? Dan ujian-ujian terberat yang akan kita rasakan adalah ketika ujian itu menyentuh titik terlemah setiap kita, yaitu perasaan kita. Bab anak, bab pasangan, Kang Diki, itu akan berat kita rasakan kalau kita mendapatkan ujian di sana. Oke, setuju ya, Bu, ya? Sekarang kita masuk ke materi. Barusan mukadimah saja. Saya tanya Ibu, nangis itu ujian, bahagia itu ujian bukan, Bu? Nangis itu? Kan Allah mengatakan begini di surat An-Najm ayat 24. Annahu adhaka wa abka. Allah lah yang memberi bahagia dan air mata. An-Najm ayat 24. Allah lah yang memberi bahagia dan air mata. Berarti bahagia dan air mata itu dua-duanya titipan Allah. Jadi ada masa di mana kita punya kisah tentang bahagia, tapi kita pun akan punya cerita di mana kita berair mata. Karena dua-duanya akan Allah pergilirkan dalam kehidupan kita. Setuju tidak, Bu? Ada masa di mana kita dikasih episode bahagia, ada masa di mana kita dikasih cerita tentang air mata. Dua-duanya Allah pergilirkan dalam kehidupan kita. Cung, siapa yang tidak pernah bahagia? Tidak akan pernah ada yang angkat tangan, karena kita semua pernah mengecap bahagia. Cung, siapa yang tidak pernah berair mata? Mual enu ngacung, udah kelihatan, Bu. Dua-duanya pemberian Allah. Ustadz kumaha tuh? Nih Kang Diki, ada kaidah yang sangat keren, Bu. Mudahlah dititipi air mata sebagaimana selama ini kita mudah dititipi bahagia, karena dua-duanya adalah titipan. Kadang Allah menitip luka, kadang Allah pun menitip bahagia. Dua-duanya adalah
titipan. Saat ini ibu sedang banyak dititipi yang mana? Luka atau bahagia? Nggak usah jawab ibu, udah nggak usah. Biarkan wajah-wajah ibu menjelaskan segalanya. Ya bu, ya betul kan bu? Tapi kalau kita hamba Allah harus mudah dititipi luka dan air mata. Sebagaimana selama ini kita begitu mudah dititipi bahagia. Kalau ibu hanya mudah dititipi kesenangan, tapi tidak mudah dititipi dengan kesulitan, berarti kita bukan hamba Allah, kita ini hamba kesenangan itu. Betul tidak bu? Karena itu akan dipergilirkan. Kan begini catat ibu-ibu sekalian, annahu adhaka wa abka, Allah kasih bahagia dan air mata. Untuk apa? Amata wa ahya, untuk kehidupan kita di dunia. Makanya bahan dasar hidup ini dua, bahagia dan air mata. Yang kedua bu, wa annahu khalaqaz zauzaini dakara wal unsa. Bahagia dan air mata itu untuk hidup di dunia dan untuk rumah tangga kita. Berarti bahan dasar rumah tangga itu dua, satu, dua. Dalam surat An-Nazm ini berarti bahan dasar rumah tangga itu ada berapa? Dua, satu, dua. Satu bahagia, dua. Ibu, sekeren apapun pernikahan kita, semewah apapun rumah yang kita tinggali bersama pasangan kita, tetap bahan dasar pernikahan itu dua. Ada bahagianya, ada air matanya. Betul nggak bu? Maka ketika bahagia jadikan jalan ke surga, ketika berair mata pun jadikan bekal untuk pulang ke surga. Ketika bahagia syukuri, ketika berair mata sabari. Dua-duanya jalan ke surga itu. Betul? Ini ada kisah ibu, namanya Imran bin Hatton. Ini hidup masa tabi'in, punya istri cantik sekali, 9,2 itu, mengalahkan artis-artis kita. Paling artis kita mah 7, genep ibu. Ima 9,2, tapi suaminya 2,3 itu bu. Agak jomplang. Istrinya cantik, suaminya kayak barongsai gitulah. Jomplang itu. Apa kata suaminya? Ya zauzati, anna rajulun sa'idun fil alam. Aku lelaki terbahagia di dunia. Kenapa dia bilang begitu? Karena istrinya cantik. Tapi kata istrinya, ya Imran, nadkhul jannata ma'an. Kita akan ke surga bersama-sama. Suaminya itu nggak paham. Apa maksudnya kita akan ke surga bersama-sama? Kata istrinya, iya, kamu ke surga karena bersyukur dan aku ke surga karena bersabar tuh. Ya, udah segitu aja ceritanya bu. Kenapa suaminya ke surga jalur syukur? Karena istrinya cantik. Dan kenapa istrinya ke surga jalur sabar? Karena suaminya butut. Itu. Tapi dua-duanya dipertemukan lagi di istrinya jalur sabar, suaminya jalur syukur. Dua-duanya dipertemukan lagi di surga. Tapi kalau ibu ingin punya suami yang istiqomah, memang pilih yang butut bu. Kalau ibu menikah dengan yang ganteng, setelah 50 tahun pernikahan dia akan berubah jadi butut. Tapi kalau ibu menikah dengan yang butut, tidak akan ada perubahan. Itu istiqomah itu. Makanya kalau ingin istiqomah, pilih laki-laki yang soleh. Butut ya kumaha ya teh. Ini setuju ya bu? Tidak semua rumah tangga Allah hadirkan, Allah dekatkan ke surga lewat pintu syukur. Ada sebagian di antara rumah tangga kita
yang Allah dekatkan ke surga lewat pintu sabar? Saya ulang ya. Tidak semua rumah tangga Allah dekatkan ke surga lewat pintu syukur. Ada sebagiannya yang Allah hantarkan ke surga lewat pintu sabar. Mama, itulah skenario Allah, Bu. Tapi dua-duanya akan bermuara di mana? Di surga. Kira-kira rumah tangga ibu saat ini, Bu, ke surganya pintu syukur, pintu sabar? Kalau lihat wajah-wajah di sini, saya sangat yakin ibu pasti lewat pintu syukur itu. Kelihatan ini wajah-wajah rumah tangganya bahagia itu. Tuh yang amin cuma 2 orang. Ya, setuju ya, Bu ya? Ketika Allah menghadirkan bahagia di rumah tangga kita, jadikan jalan ke surga lewat pintu syukur. Ketika Allah menghadirkan air mata di rumah tangga kita, jadikan pintu surga lewat jalan sabar. Jadikan syukur dan sabar kendaraan rumah tangga kita yang berlintasan kebaikan berjurusan surga. Makanya ibu percaya tidak? Suami ibu saat ini adalah laki-laki yang mengantarkan ibu ke surga. Percaya nggak, Bu? Percaya tidak? Seorang lagi. Karena ibu harus yakin, tong ragu. Ibu bilang percaya tapi kia percaya. Awas, yakin tidak? Suami ibu saat ini ada laki-laki memastikan ibu akan ke surga. Yakin tidak? Kenapa yakin? Ibu mah, kok yakin? Kenapa? Bu, saya katakan seseorang yang saat ini Allah hadirkan di kehidupan kita pasti mengantarkan kita ke surga itu. Allah itu tidak akan pernah salah pilih, Bu, memberikan pasangan. Pasti yang terbaik. Betul? Makanya suami ibu itu, Bu, laki-laki yang punya 3T, terbaik, terindah, terpas. Kenapa ibu tidak nikah sama artis tepas? Ya. Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak tepat dan tidak baik. Semuanya yang pas dan terbaik, termasuk pasangan kita. Kan dulu ketika ibu belum menikah, kan melakukan 5 proses: observasi, koleksi, seleksi, resepsi, dan eliminasi. Betul kan? Yang pertama apa? Observasi. Saya mencari jodoh kemana gitu, Bu. Ibu observasi ke koran Bobo, Bu ya. Majalah PR. Cari itu ya. Di aplikasi apa, Bu, yang cari jodoh itu? Aplikasi apa di HP? Wah, pura-pura tak apal. Setelah dapat, ibu selek koleksi. Ada beberapa setelah diseleksi ibu, setelah dikoleksi ibu seleksi lewat istikharah, ya kan? Observasi dulu, dikoleksi dulu, kemudian diseleksi. Nama yang kuat menghunjam di hati kita bawa ke resepsi. Kemudian yang tidak kuat menghujam di dalam hati kita eliminasi. Itu menjelaskan 2 hal. Seindah apapun laki-laki yang tereliminasi bukan yang terbaik buat kita. Tetapi yang kita bawa ke resepsi, kitu-kitu oge yang terbaik. Atau ini kitu-kitu oge aja, Bu. Itu yang terbaik. Yakinkan perasaan kita, Bu, karena Allah tidak pernah milih orang yang tidak tepat buat kita. Makanya nanti pas ibu pulang ke rumah, suami kan sedang tidur, Bu ya, karena weekend tidak ada kerjaan. Ibu sedang tidur, Bu, di sofa, berakapela dengan Bu. Wak gitu ya. Ibu tatap wajahnya lekat-lekat. Dekatkan wajah ibu ke wajah suami sedang tidur itu. Dan ibu bisikan di telinganya, di depan mukanya. Wahai suamiku, engkaulah yang terbaik
terindah dan terpas itu. Makin tenang makin rudet. Ayo. Ada nggak seorang istri yang ingin suami seperti suami orang lain? Ada, Bu. Ada nggak seorang laki-laki yang ingin istri seperti istri orang lain? Kenapa ada? Karena dia gagal meyakinkan perasaannya bahwa yang bersamanya itu yang terbaik loh, Bu. Betul? Keinginan kita untuk memiliki seseorang yang bukan pasangan kita itu buah kegagalan kita meyakinkan perasaan bahwa pasangan kita yang kan tilu atuh, Bu, nah itu. Kalau itu gagal, maka ibu akan terus membuka ruang-ruang di perasaan kita untuk menyukai seseorang yang bukan pasangan kita itu. Kenapa? Karena kita gagal meyakinkan perasaan kita. Betul, Bu? Kenapa saya tidak mau yang lain? Saya cuma mau istri saya. Karena istri saya yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Ibu kenapa tidak mau suami yang lain, Bu? Karena suami ibu gitu-gitu oge. Ini gitu. Sok, Bu, kalau masalah ini terselesaikan, tidak akan pernah ada perselingkuhan itu. Betul tidak? Kenapa perselingkuhan terjadi? Gagal hatinya meyakinkan bahwa pasangannya itu yang terbaik. Ustadz, saya ini kan bunga desa, kenapa mendapatkan suami bunga? Gitu. Itu kesalahan fatal kita itu, Bu. Ya. Ini adalah masalah tauhid, Bu. Masalah apa? Tauhid. Cara untuk tidak membuka ruang-ruang di perasaan kita untuk menyukai yang tidak halal buat kita adalah yakinkan pasangan kita itu yang terbaik yang Allah hadiahkan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian, keterbaikan pasangan kita itu adalah dia pasti akan membawa kita ke surga. Bagaimana cara menjelaskannya? Ayo. Bagaimana cara menjelaskannya, Bu? Cara menjelaskannya adalah ketika dia punya banyak kelebihan, kita bersyukur, dan syukur itu adalah kendaraan yang akan mengantarkan kita ke surga. Ketika dia banyak kekurangan, maka itu jalan sabar kita untuk mengantarkan kita pulang. Tuh kan, jadi siapapun pasangan kita pasti membawa kita ke surga. Bisa jalur syukur, bisa jalur sabar. Setuju nggak, Bu, ini, Bu? Ustadz, kenapa sih suami saya itu banyak kekurangan? Itu cara Allah mengantarkan ibu menemukan surga lewat jalur sabar. Betul, Bu? Coba saya tanya ibu-ibu sekalian, gini, Bu. Ada nggak laki-laki yang justru menghalangi kita untuk mendapatkan surga? Itu musibah, Bu. Dan ibu harus ambil keputusan besar. Ya, Bu, ya, harus ibu ambil keputusan besar. Suami ibu ganteng, per bulan ratusan juta ngasihnya tuh, Bu. Tapi bersama dia ibu makin jauh dari surga. Musibah atau anugerah? Cing tegas, musibah atau anugerah? Sebaliknya, suami ibu memang tidak butut, tapi lebih sulit dibilang kasep. Sok bayangkan, per bulan cuma ngasih 13 koma, tanggal 13 ibu harus siap-siap koma itu. Tapi bersama dia, Bu, ibu makin dekat dan pintu surga. Musibah atau anugerah? Sok, cing kuat itu, Bu. Jadi pilih A, pilih B. Pilih A, pilih B. Ini tadi nggak jawab, gerasat. Ya. Pastikan dia adalah laki-laki terbaik yang Allah hadirkan dalam hidup saya, yang bisa mengantarkan saya ke surga itu. Tetapi kita harus ingat, tidak semuanya dihantarkan lewat jalur syukur. Ada sebagiannya ya dihantarkan lewat jalur
sabar. Betul Bu? Saya sampaikan ini kenapa? Karena persoalan terbesar umat saat ini adalah Bu, bab rumah tangga itu. Dr. Ustadz Wijayanto teman saya Bu, karena kita selalu bimbing haji setiap tahun bareng. Cuma tahun ini yang tidak bareng gara-gara saya tidak keluar pisah. Itu di Yogyakarta bikin kajian Kang Diki, merespon persoalan-persoalan umat se-Yogyakarta. Dan ternyata yang paling banyak yang masuk persoalan umat itu 70% bab pernikahan. Dan ternyata itu mirip di kota-kota yang lain. Betapa banyak masalah pernikahan yang muncul menjadi persoalan umat yang sangat serius. Betul Bu ya? Itu banyak persoalannya, ketidaksetiaan dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Makanya pada akhirnya tidak mungkin kita bisa membangun sebuah peradaban yang baik kalau rumah tangga kita tidak baik. Karena kebaikan sebuah peradaban di masa depan sangat bergantung kepada kebaikan setiap rumah tangga. Makanya kajian-kajian rumah tangga pada akhirnya menjadi kajian-kajian yang penting buat kita. Tetapi bukan sekedar rumah tangga, karena kita ingin bersama-sama membangun sebuah peradaban di masa depan yang baik. Betul Bu? Nah begitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke materi kita, Kang Diki. Kan hidup kita tidak akan pernah sepi dari ujian, datang silih berganti, tak pernah berhenti. Bak derasnya air hujan yang tidak pernah mereda. Bu ya, kalau ibu diguyur hujan, kita mungkin bisa senang Bu. Tetapi diguyur ujian, mungkin kita tidak akan bisa kuat bertahan, kan begitu. Apalagi banyak Bu, orang-orang luar Bandung ingin merasakan hujan di Bandung itu. Karena katanya hujan di Bandung itu 20% genangan, 80% kenangan, Bu. Banyak yang ingin mendapat hujan di Bandung. Makanya kalau kita punya keluarga luar Bandung yang ingin merasakan hujan di Bandung, sekarang bawa ke Lembang tuh Bu, banjir wae itu. Tapi kalau kita diguyur terus ujian Bu, banyak orang yang tidak bertahan kan. Makanya hari ini kajian kita apa? Kaifa tajidul itminan wa anta fi halatil ibtila. Bagaimana menemukan ketenangan di perasaan padahal hidup kita penuh dengan gelombang-gelombang ujian. Saya ulang ya Bu ya. Kaifa tajidul itminan wa anta fi halatil ibtila. Bagaimana kita menemukan ketenangan di perasaan padahal hidup kita penuh dengan gelombang-gelombang ujian. Jadi kira-kira materi ini penting tidak Bu? Kenapa penting? Karena hidup kita tidak akan pernah sepi dari ujian. Tapi bagaimana supaya kita tetap tenang di tengah-tengah gelombang ujian itu? Itulah materi yang akan kita bahas hari ini. Ini mukadimah saja. Sekarang kita masuk ke isi. Bisa berapa menit lagi Ustaz? Baik ya, kita punya ujian rumah tangga, punya ujian keuangan, punya ujian kesehatan, punya ujian bestie Bu, yang saling menikung di belakang. Ya, kita punya ujian masalah yang lain-lain. Tapi bagaimana kita tetap tenang di tengah-tengah gelombang ujian itu? Hari ini akan kita bahas Bu. Setuju tidak Bu? Setuju. Baik. Resepnya ada 2. Satu resep kita bahas 1 jam. Berarti kita butuh berapa jam? Siap dengan ujian ini? Berarti memang ibu betul-betul sangat membutuhkan materi ini ya. Karena kelihatan kita sedang membutuhkan resep di tengah-tengah kita banyak ujian. Taib.
Saya langsung masuk, Bu. Ini ada kalimat sangat indah ya, Bu ya. Ij'al imanuka syifauka tabibuka wa syifauka. Jadikan imanmu penenang kegelisahanmu, kemudian dokter yang mengobatimu, dan obat yang menyembuhkan luka-luka kehidupanmu. Apa, Bu? Jadikan imanmu penenang kegelisahanmu, dokter yang menyembuhkan, yang mengobatimu, dan obat yang menyembuhkan luka-luka kehidupanmu. Coba diulang bahasa Arabnya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal Tidak ada resep, Bu ya, yang tidak ada imun yang aman untuk menenangkan perasaan kita ketika banyak ujian kecuali iman. Siapa, Bu? Tidak ada imun yang aman untuk menenangkan perasaan kita di tengah gelombang ujian kecuali iman. Saya akan buktikan pagi hari ini bagaimana kehebatan iman menenangkan perasaan padahal kita sedang banyak ujian. Ini saya boleh berdiri, Bu? Boleh jalan-jalan? Boleh pulang, Bu? Wah, kata ini boleh. Ah, udah. Kita semangat dah. Kita boleh pulang, boleh. Ini ngaji ini ujian bukan, Bu? Ujian. Yang bilang boleh tidak teruji itu. Berarti harus pengen cepat pulang. Ibu, kita akan buktikan ya. Seseorang, Bu, ujiannya sama, tapi kadang berisiknya beda itu. Ujian kita sama, tapi berisiknya beda. Apa yang membedakan? Kualitas keimanan, Bu. Kalau orang yang imannya rapuh, sedikit ujian saja Kang Diki itu berisik, Bu. Sampai di media sosial dijadikan kampanye penderitaan hidup. Ibu nulis di Facebook, ya Allah, ya. Ibu nuliskan di Facebook, kau berjanji akan setia kepadaku, tapi kenapa nyakitin lagi? Oh Allah, ampuni, tolonglah hambamu ini. Yang lain komen pret. Kadang orang berisik loh begitu. Ujiannya nggak seberapa tapi berisiknya itu. Tapi ada orang yang ujiannya berat, Bu. Tetapi dia seperti menemukan air yang dalam, tidak banyak beriak, tidak berisik gitu. Ini apa yang membedakan? Kualitas iman, Bu. Saya tanya ibu-ibu di sini, kita boleh nggak, Bu, curhat di media sosial? Boleh nggak? Jangan. Curhat di media sosial tidak akan mengubah apapun kecuali nama kita semakin rendah di mata orang. Betul nggak, Bu? 14 Juni di Facebook, 14 Juni 2025 isinya bete. Ah, nggak usah nulis, Bu. Kenapa Ibu pengen tahu orang itu bahwa kita sedang ngapain? Media sosial tidak mengubah apapun kecuali membuat nama kita makin rendah di mata orang. Dan anehnya, Bu, negara-negara lain menjadikan media sosial sebagai alat untuk bisnis dan sebagainya. Kita dijadikan tempat untuk curhat tentang penderitaan hidup kita. Betul nggak, Bu? Ustadz, kalau begitu curhat ke siapa? Kalau Ibu punya masalah, Bu, ke siapa kita curhat? Ini kalimatnya, Bu. La ahada arhamu bika illa min rabbika. Tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Tuhan kita. Siapa? Yang kedua, la ahada a'lamu bihammika illa min rabbika. Tidak ada yang paling mengerti dan tahu tentang kegelisahan hati kita, tentang luka perasaan kita kecuali Tuhan kita. Siapa? Allah. Wala ahada ayazbiro kasra qalbika illa min rabbika.
dan tidak ada yang bisa menyembuhkan sedalam apapun luka-luka perasaan kita kecuali Tuhan kita. Siapa? Nah itu ima tukang sayur bu, dicurhati tiap pagi. Si Mang lewat curhat, si Mang lewat curhat ke komplek. Si Mang teh demam megara bu, dak bebannya berat dengan beban ibu-ibu komplek. Ibu curhat kepada orang yang punya masalah yang sama, terciptalah penderitaan berjamaah. Betul tidak bu? Masalah itu bu makin mengecil kalau kita curhatkan kepada Allah, makin merumit kalau kita curhatkan ke sembarang orang. Setuju nggak ini? Nah begitu ya bu ya. Baik, kita ulang kembali. Kenapa banyak orang yang ujiannya sama tapi berisiknya berbeda? Karena kualitas. Sekarang kita bahas bagaimana iman menenangkan perasaan kita ketika hidup kita banyak diuji dengan masalah. Satu, jawabannya At-Taubah ayat 40. Ayat berapa bu? Ayat 40. Di sana ada kalimat, mana Kang Diki? Kok saya jadi lebih panjang ini kajiannya? Ini toleransi sampai jam berapa Kang Diki? Sampai jam 12 bu, adzan. Kang Diki sampai jam berapa nih toleransi? Biasanya percepat. Belum lagi ya? Oke. Kita langsung ke inti ya bu. Tadi yang pertama apa bu? At-Taubah ayat. Di sana ada kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Oke. Orang yang beriman bu, itu punya perasaan hebat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bermasalah soal keimanan. Apa perasaan hebat itu? Dia meyakini Allah tidak pernah meninggalkan. Itu tuh, Allah tidak pernah meninggalkan. Bu, ada nggak orang yang merasa sendirian? Ada nggak? Padahal dia itu punya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Demi Allah kita tidak pernah sendirian. Tetapi kalau kita punya iman yang bermasalah, seakan-akan kita tidak pernah dibersamai Allah, sendirian. Kira-kira sedih nggak itu bu? Sedih nggak? Makanya orang beriman itu tidak akan pernah banyak sedih. Kenapa? Karena hidupnya rame. Ada Allah yang membersamai dan menemaninya. Ada malaikat yang terus berbondong-bondong untuk membantu masalah-masalah dan mengurusi hidupnya itu. Lalu kita merasa sendirian. Ini kira-kira sedih nggak bu? Makanya orang yang beriman mah jarang sedih. Berarti kalau kita sering sedih tandanya apa bu? Yang imannya bermasalah itu. Paham nggak bu? Jadi kesedihan itu bukan beratnya sebuah ujian, tetapi bermasalahnya sebuah keimanan. Saya ulang bu, kesedihan itu bukan beratnya sebuah ujian, tetapi tipisnya kadar sebuah keimanan. Paham bu? Paham gak ini tuh? Makanya lihat bu, Rasulullah itu banyak gak ujiannya, tapi merasa senyum kan orangnya. Betul? Apa kata ulama? Anna Muhammadan asqalu amanatan walakin mubassiman wajha. Muhammad itu ujiannya berat, tapi wajahnya paling murah senyum. Kebayang gak sama ibu? Ujiannya berat banget, ngurus umat, tapi wajahnya murah senyum. Lihat suami ibu sok bu, ngurus umat gak? Paling ngurus istri 1, anak 2, tapi lihat wajahnya sudah jigjag, rambut sudah, wajah sudah abstrak, rambut sudah jigjag gitu bu. Tapi Rasulullah SAW bu ya, kenapa? Karena hebat masalah apa bu? Imannya. Maka kalau ibu sedih wae, itu bukan karena punya masalah yang berat, tapi punya masalah soal iman yang tidak
baik-baik saja. Paham ya Bu ya? Makanya saya itu Bu kalau lihat kualitas iman orang, saya lihat ininya, kehidupannya, banyak ngeluh banyak syukur. Sedih wae tara itu. Itu masalah iman itu. Coba saya lihat wajah-wajah di sini Bu. Karena saya harus ukur kualitas imannya. Itu dia pura-pura bahagia. Padahal alhamdulillah Ibu ya. Ustadz, kenapa kalau Allah bersama kita itu nenangin perasaan kita ketika kita banyak masalah Bu? Jangankan ditemani Allah, Ibu punya masalah ditemani bestie Bu, itu kira-kira nenangin nggak? Nenangin nggak Bu? Nenangin, apalagi ditemani oleh. Kenapa tenang Ustadz? Siapa yang ngasih masalah? Siapa yang ngasih solusinya? It's okay. Betul kan? Masalah dari, solusi dari, sudah. Kenapa kita harus rarung? Kenapa? Allah yang ngasih episode masalah, Allah pun akan memberikan solusinya itu. Yang kedua, ada nggak ujian yang berat Bu, yang tidak mampu kita pikul? Ada nggak? Saya ulang. Ada nggak ujian yang berat yang kita tidak mampu untuk memikulnya? Nggak akan pernah ada. La yukallifullahu nafsan. Ya Bu. Kalau Ibu punya hutang 5 miliar tandanya apa? Loba hutang. Tandanya Allah tahu kita mampu dengan ujian itu. Karena kalau kita tidak mampu, Allah tidak akan pernah berikan ujian itu. Karena Allah itu memberikan ujian, boleh diukur dengan kemampuan kita untuk bisa memikulnya. Betul enggak? Enggak ada yang berat. Yang ada adalah berisiknya kita itu. Bu, bukan gelombang lautan yang besar, tetapi perahu kita terlalu kecil. Bukan ujian-ujian yang berat, tapi iman kita terlalu kerdil. Ibu kebayang gak kita ditemani oleh Allah yang punya segalanya, yang kekuatannya tidak terbatas, yang begitu mencintai kita, yang begitu indah merawat kita, dan yang akan mengabulkan semua permintaan kita. Tenang gak Bu? Ayo. Makanya kalau kita Bu gelisah, rudet, rungsing, bete, gabut Bu ya, itu tanda bahwa kita tidak baik-baik saja soal iman. Makanya ibu-ibu kata ulama, kalau ingin memperbesar porsi kebahagiaan, perkuat keimanan. Karena iman itu sumber bahagia. Ustadz, saya pengen bahagia. Hoyong ke mana ibu? Hoyong ke Pangandaran. Sok ibu ke Pangandaran. Pasti bahagia? Belum tentu. Yang lain Bu, lari-lari di pantai, ibu mengambang ke tengah. Mama, lap itu. Nggak ada kepastian. Makanya kenapa orang itu sekarang Bu, porsi kebahagiaan tipis-tipis itu. Karena salah mencari bahagia. Itu masalah. Wah, karena waktu saya habis ya. Yang kedua, tuh Kang Diki sudah lihat jam terus tuh. Yang kedua Bu, satu, ditemani Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang senantiasa membersamai kita, yang punya segalanya buat kita, yang kekuatannya tidak akan pernah terbatas, yang begitu mencintai kita dan begitu indah merawat kita dan mampu menyediakan semua permintaan kita. Lalu kenapa kita tidak merasa tenang? Betul? Yang kedua, karena waktu saya habis. Bagaimana peran iman menenangkan perasaan kita ketika sedang dihantam banyak gelombang-gelombang ujian di kehidupan. Ujian ini, ujian itu, dan lain-lain. Yang kedua adalah At-Taghabun ayat 11. Kalau tadi At-Taubah ayat berapa? Kalau sekarang At-Taghabun ayat Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah tunjukkan kepada hatinya untuk menemukan cahaya di balik pekatnya malam, untuk menemukan pelangi di balik derasnya hujan,
untuk menemukan apa hikmah di balik ujian, untuk menemukan kuncup-kuncup kebahagiaan di balik derasnya masalah-masalah di kehidupan. Jadi ibu, orang beriman itu mudah menangkap hikmah di balik musibah, mudah menangkap cahaya di balik pekatnya malam, mudah menangkap pelangi di balik derasnya hujan. Ibu yakin nggak di setiap ujian menyimpan berjuta hikmah? Ibu yakin nggak di setiap kesempitan tersimpan berjuta kemudahan? Kalau kita yakin nggak sama itu, tenang nggak perasaan kita? Kayak begini, ibu hilang 500 ribu tapi dapat ganti 50 miliar. Tenang nggak bu? Itu innamal usri. Kenapa saya contohnya uang? Karena kalau ke uang ibu langsung paham biasanya. Kan di balik kesulitan ada kemudahan Kang Diki ya. Itu maksudnya kita hilang 500 ribu tapi dapat 50. Tenang nggak bu? Dan itu pasti begitu itu. Ibu lihat contoh bu, Khadijah 2 kali gagal pernikahannya. Dengan Atik Al-Majumi gagal, dengan Abu Halah gagal. Kenapa Allah memberikan ujian kepada perempuan yang baik? Ternyata Allah jawab 15 tahun setelah itu. Karena memang perempuan ini disiapkan untuk laki-laki terbaik, yang kebaikannya mengalahkan semua laki-laki termasuk Kang Diki itu. Siapa namanya? Rasulullah bu. Allah kasih hikmah itu. Kenapa dengan Al-Mahjumi gagal, dengan Abu Halah gagal? Sampai Khadijah itu bu trauma, mempletkan perasaannya, tidak mulai kenal laki-laki selama 15 tahun. Tetapi setelah 15 tahun kuncup-kuncup cintanya bermekaran di taman-taman perasaannya. Tertarik dengan karyawannya bernama Muhammad. Dan ternyata memang Allah menyiapkan perempuan ini untuk laki-laki terbaik. Betul bu? Gitu. Ada yang berdoa, ya Allah berikan aku jodoh ya Allah. Di sepertiga malam dengan buncahan air mata bu, terus minta jodoh. Pagi-pagi keluar rumah digigit anjing bu. Ya Allah, ini apa hubungannya antara doa minta jodoh dan ngegigit? Dia ke rumah sakit bu untuk dirawat. Ketemu dengan seorang perawat dan mereka jatuh cinta. Allah, siga sinetron pisan ya teh. Ternyata Allah hadirkan gigitan itu untuk mengantarkan dia ke jodohnya karena orang rumah sakit. Makanya ibu-ibu di sini bu yang belum menikah ingin dapat dokter gampang. Sok gegel heula. Betul bu? Ini kisah nyata Kang Diki. Di Jakarta ada ahli pengajian, suami istri ahli ngaji, sudah punya 2 anak, tapi masih ngontrak. Kontraktor sejati, kemana-mana ngontrak. Kan di kita ada kontraktor bu, itu kemana-mana ngontrak. Ada kontainer, kemana-mana bikin konten itu. Itu namanya kontainer itu. Belum punya rumah sudah punya 2 anak. Anak ke pertamanya main futsal jatuh, kepalanya kena beton dan bocor. Dibawa ke rumah sakit, banyak yang ngelayat. Terkumpul uang 55 juta. Sebelum dapat musibah gak kebayang punya uang 55 juta. Kemudian bayar ke dokter cuma 5 juta. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Ini kisah nyata bu. Dipakai DP rumah. Kemudian 3 tahun setelah itu bu, itu lunas. Sebelum dapat musibah gak kebayang punya rumah. Tapi setelah dapat musibah, ternyata itu cara Allah mengantarkan dia ke puncak kebahagiaannya punya rumah bu. 50 itu pakai DP rumah 3 tahun lunas. Makanya kalau ibu sudah punya keluarga belum punya rumah gampang. Sok bocorkeun heula. Setuju nggak bu ini teh? Makanya saya bu, orang yang kalau dapat musibah itu asik. Kenapa asik? Karena saya yakin di balik musibah menyimpan semesta kebahagiaan itu.
Kenapa saya itu kemarin tidak berangkat ke Saudi? Saya itu Bu asik, kira-kira Allah kan ngasih apa? Ternyata dipertemukan dengan ibu-ibu hari ini Bu. Tapi kenapa makin sedih? Hikmah itu. Setuju nggak ini Bu? Coba Ibu tahu Ummu Salamah? Bucin banget kepada suaminya. Dia bilang apa? Tidak ada laki-laki terbaik selain suamiku. Siapa nama suaminya Bu? Siapa nama suami Ummu Salamah yang dibucinkan itu? Namanya Abu Salamah. Gampang atuh. Ibu dimikir. Ummu Salamah suaminya? Ya Abu Salamah. Ibu nih. Siapa istrinya Nabi Nuh? Umi Nuh, Bu Nuh. Umi Nuh. Udah Bu. Ini Umi Nuh. Sudah ya Bu ya. Meninggal Bu Abu Salamah ini, Ustadz. Ada sundukan baik ya. Meninggal suaminya Bu. Dia bilang tidak ada laki-laki sebaik suamiku. Allah ganti loh Bu. Dengan siapa? Laki-laki terbaik di semesta ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan jadi doa ibu ya Bu. Ya Allah ambil suamiku, jangan, awas Bu. Artinya ibu-ibu sekalian, ini iman loh Bu. Di balik sebuah ujian tersimpan semesta kebahagiaan. Maka jadilah orang-orang yang asik ketika mendapatkan ujian, karena dia yakin akan diberikan banyak keju. Kalau begitu tenang nggak kira-kira? Nah oke Bu. Ini ada sundukan dulu, silakan Ustadz. Ini ada sundukan dulu Bu, siapkan infak terbaiknya ya. Mangga, mana panitianya? Silakan Ustadz. Karena sudah jam 11, saya langsung persilakan ke Kang Diki ya. Mangga Kang Diki. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz yang tentunya Ustadz sampaikan. Semoga apa yang tadi Al-Ustadz sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita ibu-ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab. Namun karena waktunya terbatas, kita hanya 2 penanya saja. Sambil menunggu, untuk sekarang kita akan ada teman-teman dari Amal ya, itu Amanah Global Kemanusiaan yang sejak tadi pernah pada awal tadi mempresentasikan mengenai program-programnya. Dan untuk saat ini barangkali Bapak Ibu ada yang ingin mengikuti program tersebut, akan ada panitia dari Amal yang akan melakukan sundukan menuju kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu siapkan infak terbaik, semoga infak yang Bapak Ibu keluarkan dapat menjadi beribu-ribu kebaikan yang akan Allah lipat gandakan. Amin ya robbal alamin. Sambil panitia untuk berjalan, kita akan buka cukup 2 penanya saja ya, karena Ustaz juga akan pergi ke Malang juga. Jadi kita hanya akan buka 2 pertanyaan saja. Untuk yang ingin bertanya silakan boleh acungkan tangannya. Oke, ada. Oke. Ibu karena tidak cukup mic-nya mungkin boleh sedikit maju. Kita olahraga sebentar, agak maju sedikit. Dengan ibu siapa, dari mana ibu? Boleh perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Iis dari Padaulun Majalaya. Gini Pak Ustadz, tadi kan ada observasi, koleksi, seleksi, resepsi, sama eliminasi. Terus misalkan kalau ada yang eliminasi, tapi misalkan meninggal, apa itu termasuk gagal? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau eliminasi mungkin kalau meninggal tidak masuk eliminasi ya Bu. Eliminasi itu yang tidak kita bawa ke gerbang pernikahan. Kan biasa begitu. Dan itu memang hasil proses istikharah kita ya. Makanya kalau ibu-ibu ingin mendapatkan pilihan yang terbaik, biarkan Allah yang memilihkannya. Pilihan kita belum tentu yang terbaik, tetapi pilihan Allah pasti. Makanya kalau ingin mendapatkan pilihan terbaik, biarkan Allah yang memilihkannya. Bagaimana caranya Ustadz? Istikharah. Karena pasti jawaban-jawaban terbaik ada di ujung istikharah kita.
Ketika kita sering mendapatkan kekecewaan, Bu, kesedihan, bahkan penderitaan, itu faktor terbesarnya jarang melibatkan Allah di setiap keputusan. Itu Kang Diki ya. Betul nggak Bu? Saya ulang lagi. Kalau kita sering menemukan kekecewaan dan kesedihan di setiap pilihan, itu tandanya adalah kita jarang melibatkan Allah dalam sebuah keputusan. Kita ini tidak tahu apa yang terbaik buat kita, tapi Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya kalau ingin mendapat yang terbaik, sudah biarkan Allah yang memilihkannya buat kita. Caranya istikharah. Jawaban-jawaban yang kita temukan di ujung istikharah itu pasti jawaban-jawaban terbaik karena Allah yang memilihkannya. Setuju nggak ini Bu? Maka siapa yang jarang melibatkan Allah di setiap keputusan, dia sedang merencanakan untuk menemukan kekecewaan yang disengaja itu. Itu Kang Diki ya. Nah begitu. Tapi ya jangan setiap hal diistikharohi Ibu. Ibu habis kajian istikharah, Ibu naon? Saya bingung Ustadz mau nyeblak mau ngabaso cenah Bu. Masa nyeblak ngabaso sih harus istikharah kan begitu ya. Atau sekarang Ibu sudah WA-an kan, yuk orang ngabaso atau nyeblak kan gitu. Baik. Nah itu Bu. Tapi kalau kematian, memang ini sifatnya musibah ya Bu. Tetapi Allah sampaikan dalam Al-Quran Bu, kematian itu bukan perpisahan. Karena Allah akan pertemukan kembali kita dengan pasangan kita kelak di surga. Atur ayat 21, Ar-Ra'd ayat 23. Siapa yang membersamai kita di surga? Orang-orang yang kita pilih di dunia. Maka jangan salah pilih Bu. Karena kita sedang merencanakan untuk bersamanya sampai surga. Saya ulang ya Bu ya. Siapa yang bersama kita di surga? Orang-orang yang kita pilih di dunia. Betul Bu? Maka jangan salah. Karena kalau kita salah pilih, kita bersama-sama tidak ke surga. Hati-hati itu. Ustadz bagaimana cara memilihnya? Pastikan orang ini memudahkan kita untuk pulang ke surga itu. Itu visi dalam rumah tangga Bu, temukan orang yang memudahkan kita untuk ke surga itu. Itu visi besar itu. Jangan sampai kita memilih seseorang karena keindahan dunianya, tetapi mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita itu. Jangan pernah tergoda Bu dengan keindahan seseorang yang mengancam masa depan kebahagiaan akhirat kita. Tujuh Bu. Ini coba lihat saat ya Kang Diki ya. Banyak orang yang korupsi Bu untuk membahagiakan kehidupan dunia keluarganya. Tapi mereka itu laki-laki yang menghancurkan masa depan kebahagiaan akhirat keluarganya. Betul enggak? Makanya kenapa suami-suami Ibu tidak korupsi? Belum ada kesempatan. Ya nggak mungkin lah demi kebahagiaan dunia kita menghancurkan kebahagiaan akhirat, ya kan Bu? Kita benci nggak dengan koruptor? Kenapa benci? Tuh ngajak cina Bu. Ya begitu, kan begitu ya Bu ya. Maka siapa yang bersama kita di surga? Orang yang kita pilih di dunia, jangan salah pilih. Karena memilih seseorang di dunia adalah kita memilih orang yang akan bersama kita sampai. Maka bagaimana cara memilihnya? Temukan orang-orang yang memudahkan kita untuk bisa ke surga itu. Itu kuncinya itu. Ya seperti Kang Diki lah. Laki-laki kayak begini Bu. Laki-laki terbaik yang akan memudahkan kita untuk bisa bersama-sama sampai ke surga itu. Apalagi Kang Diki, ini sudah hasanah fi dunya, hasanah fil akhirah. Baik dunianya dan menjamin masa depan akhirat keluarganya insyaallah. Ya Bu, gara-gara ganteng, gara-gara kaya pilih, padahal bersama dia makin rusak iman kita, makin berantakan ibadah kita. Ada yang seperti itu? Banyak itu. Ya, mendingan pilih laki-laki yang ganteng, walaupun dia soleh nggak apa-apa. Ya, ya. Yang penting pilih yang walaupun ganteng nggak apa-apa Bu. Walaupun kaya, tidak naon yang penting mah. Nah itu aja, itu nomor satu itu. Ya, pokoknya tugas Ibu cari laki-laki yang soleh, walaupun ganteng kaya tidak naon yang penting mah soleh lah, dah gitu aja.
ulat belit ah. Nah itu Bu ya, jadi laki-laki yang meninggalkan kita karena kematian itu bukan eliminasi tetapi musibah, tetapi akan dipertemukan lagi kelak di. Saya tanya ibu-ibu, kalau ibu dan suami pasti akan ke surga, kembali bertemu lagi, tolong jawab dengan jujur. Baiknya ibu dulu atau suami dulu? Jawab. Kalau pada akhirnya Allah bersamakan kembali kita di surga sebagaimana janjinya dalam Al-Quran, kalau begitu jawab, mumpung teh suami, mending ibu heula atau suami heula? Bu, saya bejakan gitu Bu. Siapapun yang duluan nggak masalah. Kita merencanakan hari pernikahan di hari yang sama, tetapi tidak bisa merencanakan kematian bersama-sama. Betul? Kematian, pernikahan bukan sebuah kemampuan kita merencanakan kematian bersama-sama. Tapi siapapun yang duluan nggak masalah, yang penting kita bersama sampai surga. Andaikan ibu yang duluan, kira-kira suami menangis atau bahagia? Menangis sementara. Pastikan suami-suami ibu yang ditinggalkan kita adalah seperti Rasulullah yang ditinggalkan Khadijah. Terus menangis ketika mengingat nama kita, Bu. Karena kita pernah menjadi perempuan terbaik di kehidupannya. Karena ada laki-laki yang ketika istrinya meninggal, dia bersujud syukur kepada Allah. Ya Allah, bebanku hilang. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang ketika pergi menghadap Allah, kita mewarisi laki-laki yang terus tidak bisa move on karena kebaikan-kebaikan kita selama bersamanya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk seluruh rangkaian acara pada hari ini kajian Islami bersama Al-Ustadz Dedi Haryadi LC dengan tema Tenang di Tengah Gelombang sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin ikhwatu iman sekalian yang sudah meluangkan waktunya meringankan langkahnya untuk hadir di Masjid Al-Karomah Ciparai Kabupaten Bandung ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga infak yang tadi Bapak Ibu keluarkan juga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Azmi Community, Amal, Amanah Global Kemanusiaan, dan juga Masjid Al-Karomah. Tidak lupa untuk Al-Ustadz, terima kasih Ustadz sudah memberikan tausiahnya untuk kita semua. Akhir kata saya Diki pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.